Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kopi pagi dulu teman-teman. Oke, gimana kabar kalian semua? Mudah-mudahan sehat terus dan terus aktif berbisnis di kopi ya. Gua selalu doain buat teman-teman semoga bisnisnya terus berkembang besar dan terus memajukan perkopian Indonesia. Oke teman-teman, di video kali ini gue mau berbagi how to storage your roasted beans atau bagaimana cara menyimpan roasted beans ataupun green beans. Karena ini masalah simple tapi ada beberapa pertanyaan yang masuk ke WhatsApp sama Telegram gue, suka bertanya gimana sebenarnya storage yang benar untuk roasted bean ataupun green beans. Simple, tetapi bisa jadi masalah kalau kita nggak tahu caranya. Oke, simak terus video ini guys. Mudah-mudahan video yang mau gue share ini bermanfaat buat kalian semua. Oke, ketemu di videonya. Kembali lagi sama Erisan di cerita tentang kopi. Untuk topik bagaimana menyimpan kopi biar awet ya. Jadi memang ini pertanyaan yang sering juga masih ditanyakan, terutama oleh teman-teman yang baru terjun ke dunia kopi atau para penikmat kopi yang hanya sebatas menikmati kopi tapi tidak terlalu mau mendalami tentang kopi itu sendiri. Nah, jadi ini hal yang sederhana, simple, tetapi memang bisa menjadi masalah. Karena ada beberapa teman-teman yang suka nanya ke saya gini, Mas Eri, saya udah nyimpan kopi di kontainer yang bagus, yang direkomendasikan, yang food grade, yang kedap udara, ya, terus juga yang jauh dari sinar matahari atau juga dari cahaya. Tapi kok kopi saya cepat rusak, atau aromanya menurun, atau juga flavor atau rasanya berkurang sangat cepat, padahal katanya bisa bertahan dalam waktu yang lama. Atau juga dari para petani atau penyimpan green bean ke saya juga suka nanya gitu, kok kopi saya cepat jamuran ya, berjamur, atau juga lembab kopinya, padahal sudah disimpan di karung goni yang dilapisi plastik Green Pro atau juga plastik tapi karung plastik tapi dilapisi lagi oleh Green Pro, tapi kok kopi saya masih tetap lembab dan sering cepat sekali berjamur. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan yang sering sampai ke saya. Sebetulnya mereka sudah betul menyimpannya. Jadi misalkan untuk roasted bean mereka menyimpan di kontainer yang kedap udara, berkualitas food grade ya, juga disimpan jauh dari terkena langsung sinar cahaya. Terus juga untuk yang green bean mereka sudah menyimpan di karung yang baik yang direkomendasikan ya. Atau juga roasted bean disimpan di packaging yang punya valve kayak gini ya. Ini ada valve-nya. Ini disebut dengan one way valve. One way valve itu istilahnya udara dari luar nggak bisa masuk, tapi udara yang ada di dalam packaging ini bisa keluar. Ya, sering kali juga kita kalau beli kopi kan kita suka cium bau kopi dari valve ini. Ya. Nah, tapi kok kenapa kopinya masih tetap cepat rusak? Oke, jadi sebenarnya gini teman-teman, kopi itu punya musuh yang mesti kita perhatikan. Dan ini bisa mengakibatkan kopi kita cepat rusak. Jadi musuh kopi yang paling berbahaya sebetulnya adalah bukan serangga ya, ataupun insek ataupun apapun ya. Jadi sebenarnya yang paling berbahaya musuh kopi itu adalah kelembaban dan suhu. Nah, ini yang seringkali terlewatkan oleh kita karena konsentrasi kita lebih kepada tempatnya. Nah, jadi hal pertama yang mesti diperhatikan adalah sebenarnya suhu dan kelembaban. Nah, sejauh kita bisa memaintain suhu dan kelembaban ini, maka insya Allah kopi kita bisa lebih panjang umurnya dari yang penyimpanan
tanpa memperhatikan suhu dan kelembaban. Oke, jadi untuk teman-teman semua, sebenarnya suhu apa yang bagus, suhu berapa yang bagus buat menyimpan kopi? Karena hampir kebanyakan orang hanya bilang di suhu ruangan gitu kan. Nah, iya buat orang yang sudah mengerti, ya mungkin tidak masalah. Tapi buat orang yang tidak tahu atau masih awam, apa itu suhu ruangan? Berapa derajat sebenarnya suhu ruangan itu? Oke. Nah, jadi suhu ruangan itu adalah yang direkomendasikan ya, yang direkomendasikan dan bagus buat diri kita sebagai manusia atau juga untuk produk. Nah, jadi suhu ruangan yang itu adalah 22 derajat Celcius atau atau kalau satuannya pakai Fahrenheit boleh 22 derajat Celcius sampai dengan 26 derajat Celcius. Itu yang disebut dengan suhu ruangan yang bagus, yang nyaman buat kita sebagai manusia juga nyaman, apalagi buat produk. Nah, jadi kalau teman-teman mau memaintainnya, pertama suhu ruangannya harus di antara range seperti itu. Ya, di range di antara 22 derajat sampai dengan 26 derajat Celcius. Nah, kalaupun suhu ruangannya sudah bagus, tapi seringkali juga dibilang, kok kopi saya masih tetap rusak, ya masih tetap bermasalah gitu. Nah, berarti yang luput dari perhatiannya adalah kelembaban. Ya, apa sih kelembaban? Kelembaban adalah kandungan kandungan air yang ada dalam udara. Itu kelembaban disebutnya. Nah, satuannya adalah RH atau singkatan dari relative humidity. Nah, ya, jadi berapa sih kelembaban yang nyaman buat kita manusia atau juga untuk produk yang direkomendasikan? Nah, jadi kelembaban yang direkomendasikan untuk penyimpanan kopi maupun untuk manusia itu di persentase 45 sampai dengan 65 room humidity atau relative humidity. Nah, itu RH-nya, jadi kelembabannya. Nah, jadi kalau tadi teman-teman sudah menyimpan kopinya di tempat yang benar, misalkan di kontainer yang sudah direkomendasikan, di karung goni yang sudah direkomendasikan juga, misalnya untuk green bean, nah tinggal diatur aja kelembaban sama suhunya. Ya, jadi sebenarnya sesimpel itu kok, sesimpel itu. Ya, jadi kalau semua hal ini udah diikuti, misalnya sudah diterapkan, ya kopinya bisa lebih bertahan lebih lama daripada disimpan dalam ruangan atau kondisi yang di luar dari standar yang sudah diterapkan atau ditentukan itu. Ya, nah, jadi dan juga kopi itu kalau buat saya pribadi ya expirednya lama sekali ya, expirednya cukup lama dan kadang-kadang walaupun udah 2 tahun atau kopi itu masih bisa dinikmati ya. Jadi istilahnya hanya memang mengalami penurunan kualitas yang berbeda dibandingkan dengan kopi yang masih fresh. Oke, tapi kalau dikatakan masih layak dikonsumsi ya layak dikonsumsi walaupun disimpannya sudah cukup lama. Nah, itulah sebabnya kadang-kadang saya juga merekomendasikan atau sering, bahkan bukan kadang-kadang, saya sering merekomendasikan ke teman-teman yang memiliki roastery atau berbisnis di kopi, jangan menuliskan expired date di packagingnya ya. Jadi jangan menuliskan expired date di packaging ini. Tapi lebih baik cantumkan tanggal produksinya atau roasting date, ditambahkan dengan informasi best before. Ya, best before itu atau layak digunakan sebelum tanggal. Ya, jadi misalkan untuk roasted bean, best before-nya di antara 3 sampai dengan 6 bulan best before-nya. Atau kalau untuk yang sudah digiling ya di 1 bulan sampai dengan maksimal 3 bulan best before-nya. Jadi best before itu beda dengan expired date. Jadi buat pembeli pun kalau melihat kalimat expired date sama best before, itu secara psikologinya atau secara pola pikirnya akan berbeda menanggapinya. Ya kan? Saya sendiri kalau misalkan ke supermarket, kalau saya lihat kalimat expired date, maka akan saya lihat tanggalnya. Ya, misalkan kayak beli roti, expired date tanggal sekian. Ketika sudah melewati tanggal tersebut, jangankan untuk membelinya pun saya sudah nggak mau.
karena memang sudah berbahaya lewat dari masa yang direkomendasikan. Tapi beda kalau best before. Best before itu adalah layak digunakan sebelum tanggal tersebut. Layak digunakan istilahnya gini, kalau sebelum tanggal tersebut, maka kita akan masih mendapatkan kualitas yang sesuai dengan yang kita harapkan, sesuai dengan ekspektasi kita. Tetapi kalau sudah melewati tanggal tersebut, bukan berarti tidak bisa dikonsumsi, tetapi kualitasnya sudah tidak sama seperti masih sebelum tanggal best before tersebut. Nah, jadi itu yang sering kali saya suka rekomendasikan sama teman-teman semua, ya, yang terutama yang pernah ikut kelas saya. Oke, jadi itu aja teman-teman, cara menyimpan kopi biar awet, juga biar tahan lama, sehingga teman-teman bisa nyetok kopi agak banyakan ya. Oke, baiklah teman-teman semua, kalau memang materi ini bermanfaat buat teman-teman semua, ya tolong di-share atau di-subscribe juga channel ini supaya semakin besar dan semakin berkembang dan semakin bersemangat untuk berbagi pengetahuan tentang kopi. Oke, saksikan terus channel Erisan untuk cerita kopi yang lainnya. Sampai ketemu lagi teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kopi Indonesia.